Kebiasaan Golkar itu mendekat pada pemerintahan yang lagi sunrise. Iyalah, cara membaca gini, yang lagi sunrise, kan yang lembu sunset kan selesai Oktober. Itu loh poinnya. Kan udah ada 4 nama yang santer disebutin ya. Salah Siapa satunya aja, kan Sin? Pak Bahlil, Oke. terus ada Pak Agus Gumiwang, Ya. Pak Erlangga maju lagi sama Pak Bamsud nih. Nah, Kalau Golkar ini banyak kepentingan ya. Jokowi ini kan sebenarnya anggota Golkar karena dulu pengusaha. Cuman di anggaran dasar Golkar itu salah satunya adalah tidak pernah menjadi anggota partai lain. Jadi tidak ada alasan yang ingin kita angkat untuk melakukan Munas itu dipercepat. Artinya Pak Prabowo yang saya tahu pribadi karena saya kenal Pak Prabowo pribadi, ya, itu beliau orangnya komit ya. Ini penting nih. Apa? Di luar tadi cerita, saya dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo. Ini Jokowi menjadi Maruf. ini bukan hanya itu, jadi penting artinya dalam konteks penyusunan kabinet. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Hari ini kita ada Bang Erwin Aksa. Apa kabar Bang? Baik, Pak Erwin, selamat juga ya Bang, Dapil 3 Weh. di Senayan. dapil daerah sini, Dari sini, daerah sini. Di Jakarta belakang. Selatan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang hari ini sedang berbahagia, sudah syukuran di Bali, makan-makan bersama seluruh DPD ya, Ya, karena berhasil menambah 17 kursi di DPR, 17 kursi. 17 kursi di DPR, 6 juta suara secara 6 juta nasional ya suara Mas. nasional. Meskipun akhir hari ini kursi ketua umumnya sedang diganggu banyak orang. Dan konon kabarnya gangguan itu datang dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya, dari luar gangguannya, Dari luar. bukan dari dalam. Oke. Kalau sebetulnya secara jadwal reguler Munas sendiri itu kapan? Kalau jadwalnya sendiri, kalau kita berhitung 5 tahun Ya. masa periode itu jatuhnya Desember Desember. 2024 dan itu jadwal yang sudah ditetapkan ya dari Munas sebelumnya bahwa Munas yang akan datang itu jatuhnya di Desember 2024 gitu. Jadi kita sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibuat rapi dan sudah dijalankan bertahun-tahun dari Munas ke Munas. Ya, dalam Munas pun juga bisa ada hal-hal yang bisa dirubah dalam putusan Munas. Contoh kemarin Munas terakhir, Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal itu diangkat oleh Munas. Diangkat oleh Munas sama seperti Pak Erlangga diangkat oleh Munas. Jadi kedudukannya sama. Dua-duanya diangkat oleh Munas. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dalam Munas itu. Kalau terjadi Munasnya di Desember 2024. Kalau teman-teman di lapangan ini kan Cindy selalu cerita bahwa di lapangan situasinya ada konsolidasi di Partai Golkar, Ketua Umum mengumumkan DPD dan sebagainya karena memang ada yang ingin Pak Erlangga tidak lanjut, ada yang ingin ya dan itu kan gini, itu kan biasa sebetulnya. Biasa. Maju-maju aja itu kan Maju. di Munas. Tapi kalau kemudian hal ini spesial, kenapa? Karena ada keinginan dari seorang presiden yang akan berakhir di 20 Oktober. Ya memang di Golkar ini turbulensinya sudah 2 tahun ya. Ya, tetapi karena akarnya kokoh gitu, ya namanya pohon beringin ya tetap kokoh berdiri gitu. Kalau pohon beringin, karena akarnya banyak. Jadi kalau melihat post election seperti begini, apalagi Golkar menjadi nomor 2 ya di pemilu kemarin, pasti banyak yang tertarik dengan kekuasaan yang ada di Golkar. Ya, yang pertama pasti pimpinan Golkar punya wewenang dan kekuatan untuk menentukan pilkada, itu yang pertama. Ya, yang kedua pasti menentukan posisi strategis di DPR nantinya, termasuk sampai ke DPRD kabupaten. Ya. Nah, kemudian juga pasti termasuk rekomendasi kepada calon-calon yang ingin masuk eksekutif. Nah, jadi itulah kekuatan daripada pimpinan yang ada di Golkar. Kalau kita melihat juga bahwa Golkar ini kan pemiliknya nggak ada, sehingga pemiliknya itu ditetapkan oleh Munas. Makanya orang selalu ingin berlomba-lomba, ingin
Munasnya dimajuin lah. Padahal kita sudah punya aturan main, Munasnya nanti Desember. Nah, berarti bisa dipastiin Munas nggak akan maju nih ya di tengah banyaknya huru-hara posisi Golkar 1? Ya itu tadi, pintu masuknya lewat apa dan caranya apa. Karena setahu saya di internal kita semuanya puas dengan apa yang kita capai terbaru. Jadi tidak ada alasan yang ingin kita angkat untuk melakukan Munas itu dipercepat. Gak ada alasan dari dalam ya. Kalau dari luar berkuar-kuar mungkin nggak tahu alasannya apa. Dari luar berkoar-koar gitu ya. Dari luar berkuar-kuar ya adalah anggota Golkar tapi bukan pengurus Golkar berkuar-kuar, ada Anggota juga. Golkar bukan pengurus Golkar. Ya, anggota biasa. Ah, oke. Anggota biasa. Dan gini, hari ini kan kenapa kemudian mau dibahas ya? Karena faktor seorang Presiden Joko Widodo itu loh, Ya. yang bahkan disebut-sebut Pak Jokowi ini kan sebenarnya anggota Golkar karena dulu pengusaha. Loh iya kan? Meskipun secara de facto masih PDI Perjuangan, tetapi jauh sebelum reformasi ya kan, dia pengusaha dan artinya secara emosional dia punya kedekatan dengan Partai Golkar. Apalagi hari ini butuh. Kenapa? Karena anaknya jadi wakil presiden. Sehingga dia butuh. Nggak mungkin lah dia melepaskan begitu saja. Ya. Cuman yang anggaran dasar Golkar itu salah satunya adalah tidak pernah menjadi anggota partai lain. Nah, itu salah satu syarat ya. Kalau mau menjadi ketua umum. Artinya satu, untuk opsi Joko Widodo jadi ketua umum sudah coret, ya kan? Ya dengan syarat yang ya begitu kan? saja ya. Begitu saja. Tidak pernah menjadi Terhadap anggota yang lain. partai dari Kalau partai lain. mungkin bukan Joko Widodo langsung, tapi menuju ke orang-orang dekatnya, Bahlil misalnya. Ya sabar aja nanti Desember 2024. Maju aja gitu ya. Iya, ya saya dengar sih udah lobby-lobby ke sana minta dimajuin. Udah ke Dewan Pembina lah, ke mana lah minta dimajuin. Ada juga alasan dengan bahwa dia sesama alumni HIPMI gitu kan. Tapi kan yang namanya Golkar ya partai, bukan HIPMI. Nah, jadi Golkar partai bukan HIPMI ya. Iya, Golkar itu ya. partai, bukan HIPMI. Ya, sudah dekat-dekat dengan mantan ketua HIPMI, juga ketua Dewan Pembina, ya ngobrol-ngobrol tentang hal ini. Tapi ini yang saya dengar dari ketua Dewan Pembina saya. Ya, cuma kan sekali lagi partai politik ini bukan HIPMI. Nah, jadi nggak bisa disamakan. Terus kemudian jadwalnya ya sudah disepakati itu Desember. Desember. Tapi kan udah ada 4 nama yang santer disebutin ya. Salah Siapa satunya aja, kan Sin? ada Pak Bahlil, Oke. terus ada Pak Agus Gumiwang, Ya. Pak Erlangga maju lagi sama Pak Bamsud nih. Nah kalau di dalam Golkar sendiri, tapi sejauh ini gimana sih, kan makin deket nih Monas, terus kan udah banyak yang mulai lobby-lobby ngambil suara DPD. Apakah masih solid untuk ke Golkar 1 yang sekarang atau mulai terpecah sih? Kalau Golkar ini banyak kepentingan ya. Kalau ketua DPD 2 nih, kepentingan tentang pilkada, Ya. kepentingan tentang jabatan di fraksi. Ya, itu kalau kita bicara DPD 2 dan DPD 1. Jadi semuanya punya kepentingan dengan DPP hari ini. Jadi Terkait pilkada kalau ya, soal 23 November lobby ya. belum saatnya melobi barangkali ya. Kalau ingin kasih ke teman-teman sedekah Ramadan bolehlah, silahkan. Tapi kan infonya ada yang ngelobinya dimulai sejak pemilu kemarin, kayak kalau milih saya nanti saya bantuin deh logistik di pemilunya, kan tuh udah mulai. Oh iya nggak apa-apa, itu Atau kan rekomnya free. Rekomendasi seperti ini berarti Rekomnya pilkada. dari ketua umum sama dari sekjen. ada yang bantu, ya itu bagus dong. Berarti kan caleg Golkar menambah logistik, ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi kalau mau ada hitam putih, saya kira nggak ada itu. Tapi Bang Erwin, Sekedar clear. pertemanan barangkali. Saya ingin mengkonfirmasi lagi. Untuk 2024, Pak Erlangga mau maju lagi, Bang? Sepertinya begitu, karena kan beliau masih memenuhi syarat untuk maju lagi gitu. Jadi anggaran dasar tidak membatasi beliau untuk tidak maju lagi. Jadi beliau bisa maju lagi sebagai ketua umum. Nah, dan itu juga kenapa konsolidasi dengan DPD-DPD. Ya konsolidasi pertama kan syukuran, Ya. kemudian silaturahmi karena kan kita habis pilkada, masa kita nggak kumpul. Dan Ramadan juga ya. Jadi itu konsolidasi itu biasa. Ya, konsolidasi Normatif biasa. lah ya, Ya, biasa, dikerjakan biasa. oleh seorang ketua Masa umum. konsolidasi kemudian
ada Ketika dihubungkan dengan munasnya masih panjang. Tadi Bang Erwin bilang harus kalau toh mau munaslup diajukan sebelum Desember harus ada alasannya. Harus ada alasannya. Salah satu alasannya apa, Bang? Ya, Misalnya? alasannya kan ketua umum berhalangan tetap. Oke. Berhalangan tetap. Ya, itu alasannya. Ketua umumnya mengundurkan diri. Oke. Ya, jadi alasannya itu. Atau Terjerat kasus hukum. 2/3 DPD 2 dan 1 ini nggak puas dengan kinerja DPP. Salah satu alasannya juga itu. Tapi kan dua-duanya sedang nggak ada. Jika dikaitkan semua dengan puas, ya ketua umumnya tidak berhalangan tetap. jika dikaitkan dengan kasus hukum yang Pak Erlangga kan masih ada kasus hukum. Ya banyak kasus hukum di Golkar banyak. Ketua umum punya kasus hukum. Pak Akbar Tanjung dulu sempat masuk penjara kan. Nah, tetap ketua umum. Terus kemudian membuat konvensi pada saat itu. Dan Golkar pemenang pemilu malah 2004. Jadi kasus hukum kalau baru rumor-rumor aja kan bukan berhalangan tetap namanya. Oke, berarti sekarang nggak ada celah ya untuk munaslup dan dipercepat, nggak ada ya Bang? Dipastiin Menurut lagi nih. seseorang wakil ketua umum Partai Golkar Erwin Aksa Menurut nggak ada celah. pimpinan Partai Ya Golkar macam nggak bisa ya? munaslup itu kan ada permintaan. Ya. Ya, kemudian ini juga satu ya. Munaslup itu pernah terjadi di era Pak Abu Rizal Bakri. Pak Abu Rizal Bakri itu sebagai ketua umum yang menyelenggarakan munaslup. Munaslup, ya. Kemudian Pak Novanto yang terpilih. Jadi harus ada panitia lagi. Ada steering komite, ada organizing komite, dan penyelenggaraan, dan sebagainya. Artinya pada saat itu Pak Munaslupnya itu karena Pak Abu Rizalnya legowo, mundur. Ya. Nah, sehingga ada munaslup. Jadi bukan karena berhalangan tetap, karena Pak Abu Rizalnya legowo mundur dari ketua umum Golkar, kemudian menyelenggarakan munaslup. Nah, dipilihlah Pak Novanto pada saat itu di Bali. Gini, di internal pengurus ya Partai Golkar, rasanya kan tidak mungkin lah tidak tahu bahwa ada upaya-upaya untuk mengganggu Pak Erlangga. Itu kan pasti sudah dibaca lah, dan ya lepas bahwa konsolidasi itu bagian dari rutinitas, tapi kan partai sekelas Golkar yang faksinya banyak gitu kan, setiap munas itu kan ketua umum pasti selalu jadi incaran, apalagi sekarang lagi bagus-bagusnya ya kan, kursinya lagi nambah di era pemerintahan baru gitu. Golkar selalu punya tradisi ada di dalam pemerintahan gitu kan, bicara itu. Kira-kira dibahas serius nggak antisipasinya, jalur lobbynya? Ya pasti kita bahas, kita mendengarkan, karena semua juga ya, cerita move dari siapa saja yang mau move di dalam Golkar, kita pasti dengar. Nah, itu semuanya kan cerita. Ya. Nggak ada yang bisa nutupin lah, gosip-gosip di dalam internal. Apa itu diresponnya, dikelolanya seperti apa? Ya pertama dikelolanya, yang pasti kan Golkarnya harus berprestasi. Okay. Kalau 2024 kemarin Golkarnya nggak berprestasi, pasti rame hari ini. Ceritanya akan lebih mudah. Berbicara tentang ada ketidakpuasan dengan DPP. Itu bisa. Tapi karena Golkarnya berprestasi kali ini, ceritanya berbeda. Makanya tadi saya bilang alasannya apa? Kecuali Pak Erlangganya sendiri legowo. Ya, itu terjadi sama dengan Pak Abu Rizal Bakri di waktu beliau jadi ketua umum pada saat itu. Mbak Erwin, tapi Partai Golkar di pemerintahan 2024-2029 tuh apa yang mau dicarikan? Pasti visi misi Golkar di tahun periode selanjutnya akan berhubungan juga dengan siapa nih yang akan jadi ketumnya. Nah, apa yang lagi jadi fokusnya Golkar? Fokus Golkar ya sekarang ini, hari ini fokus kita pilkada. Nah, evaluasi tentunya dengan pileg yang lalu, ya. Terus kemudian kita persiapan pilkada. Ini yang menjadi hal yang sedang dibahas di DPP hari ini. Kemudian bagaimana menentukan kriteria calon pilkada kita, itu sedang disusun. Semuanya kan ada 500-an pilkada nanti, banyak. Serentak. Jadi pasti kita semua sibuk untuk bagaimana memenangkan pilkada 2024 yang serentak nanti. Termasuk ada insentif politik dari ketua umum Partai Golkar ke DPD. Jadi yang mau maju-maju silakanlah
kayak nggak cawe-cawe, yang penting Demi dukung saya di aklamasikan. aklamasi gitu. Nggak ada, kita dulu sudah memberikan rekomendasi ke seribuan Ya. DPD 1, 2, ya ada beberapa lah sudah diberikan rekomendasi. Tapi kembali lagi bahwa akan dievaluasi ya siapa yang punya potensi menang dalam pilkada, karena kita tidak ingin sekedar memberikan rekomendasi, tapi kita ingin menang juga pilkadanya. Ya. Ya bisa saja mungkin Golkar memberikan rekomendasi calon gubernur atau bupatinya ke pihak lain, bukan dari internal Golkar. Bisa karena saja. koalisi ya, koalisi. Karena kita ingin mencari kemenangan, kita ingin tandem bupati dan wakilnya itu menang, termasuk gubernur dan wakil gubernurnya juga menang. Jadi fokus Golkar hari ini itu ke sana, bukan ke internal internal isu yang rame-rame selalu dibicarakan. Ada satu yang ketinggalan, betul. nggak fokus ke pemerintahan ke depan. Ya itu nanti Kenapa? dibahas oleh Tapi sebentar pimpinan lagi, partai. Bang. Iya, sebentar lagi. Dan Sebentar masih lagi, lama. menurut saya sih gini, Golkar itu paling punya peranan strategis. Kenapa? Dari semua partai pengusung di KIM, yang paling banyak kursinya kan partai Golkar. Bahkan Gerindra sendiri aja, Kak. Ya Jauh. kontribusi suara juga Ya. kalau kita tarik linearity, Golkar juga termasuk paling besar. Ya. Dari 96 juta itu Golkar kurang lebih 19 juta. Ya. Kontribusi dari pemilih Golkar itu ke pemilih Pak Prabowo. Dikonversi jadi kursi di DPR kan juga lebih banyak daripada Besar. partainya presiden yang mendatang ya. Itu datang. Nah itu Kalau soal eksekutif nanti dibicarakan di antara pimpinan partai. Ya, biasanya kan diusulkan beberapa nama dari partai. Tapi kan tetap yang memutuskan kan presiden. iya. Ya, presiden. Tapi kan tetap perlu ada ini kan sih. Kira-kira komitmen awal bagaimana ya. Hari ini kita sedang diskusi, ini di Godang Dia ini ada pertemuan Gerindra dengan Nasdem. Nah itu ketemu lagi. Besok mungkin PKB, besok mungkin PKS. Silaturahmi politik. Oh iya, kan tidak ada yang sekedar silaturahmi. Kalau silaturahmi aja cukup di WA sekarang kira-kira gitu kan. Kan Pak Prabowo ingin merangkul Lah, semua. iya. Merangkul Masalah semua itu merangkulnya seperti apa? Bahasa itu kan. politiknya merangkul itu kan pasti ujung-ujungnya ada kira-kira gabung, nggak cuma merangkul selesai kan. Ya. Nah itu Tapi dibahasakan. bagi Golkar kira-kira ini mengganggu atau waduh yang penting nggak apa-apa Kan deh, yang ini penting di koalisi atas ya. Indonesia Maju pasti dibahas di dalam koalisi ya. Ya. Pimpinan koalisi itu pimpinan partai. Pasti dibahas di situ dulu. Ya, si A ada permintaan ini, si B ada permintaan ini dan sebagainya. Ya pasti dibahas di koalisi induk dulu ini. Koalisi Indonesia Kalau Maju. Golkar mintanya 5 kursi menteri. Kalau bukan minta sebenarnya ini udah barang lama dibicarakan. Oke. Sebelum koalisi Indonesia Maju ini dibentuk. Ya. Ini barang yang Sekarang mengingatkan kembali bahwa 5 atau lebih dari 5 kira-kira gitu. Minimal kan. 5 berarti. pada saat itu kan Pak Erlangga menyampaikan bahwa kontribusi Golkar itu sekian juta suara. Nah, kemudian muncul angka 5 itu pada saat beliau menyampaikan pidato ke DPD 1 gitu. Jadi saat menyampaikan itu sekaligus ada bisik-bisik posnya nggak sih? Enggak ada. Belum. Ini kan semuanya masih baru selesai ini diketok kemarin kan. Baru mulai menyusun barangkali, apalagi ini keberlanjutan. Tidak ada tim transisi kan. Jadi Artinya bagi Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung Prabowo Gibran di awal, terserah apapun yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo dalam konteks memperkuat pemerintahannya ke depan dengan menarik berbagai partai politik. Yang penting Golkar masih ya sesuai dengan janji di awal, kira-kira gitu kan? Golkar punya banyak teknokrat di dalam. Ada yang resmi dari Golkar, ada juga yang profesional. Anggota Golkar yang profesional yang membantu juga Pak Prabowo melalui jalur pakar, melalui jalur TKN dan sebagainya. Jadi Golkar sendiri pasti punya rekomendasi resmi terhadap yang diusung dari internal partai. Ada yang mungkin masuk tapi tidak melalui Golkar. Golkar. Tapi digaranti oleh Golkar. Enggak digaranti ya, silakan mau dari jalur relawan, mau dari jalur sebagai tim ses atau
Dewan Pakar dan sebagainya. Tapi anggota Golkar ya gitu. Kalau saya tuh penasaran, Sin tahu nggak waktu di Bali itu kan ada LBP kan, Ini ada Lord Pak Luhut ya. Lord Luhut, Pak Luhut ini kan. Selama ini kan kita tahunya Pak LBP ini ya pintu atau orang yang selalu mendukung Joko Widodo. Nah, kan? Tapi ada di sana, kemudian dengan kalimat kita jangan diatur-atur, Ya, kita harus lawan. Atur. ya. Sebetulnya Pak LBP sendiri di kepengurusan Golkar, Pak Erlangga sebagai apa? Beliau ketua Dewan Penasehat. Ketua Dewan Penasehat. Ya, penasehat. Jadi ya beliau fair aja pada saat melihat barangkali survei-survei atau big datanya Golkar turun, terus beliau memberikan statement-statement yang memberikan semangat atau pressure kepada internal Golkar ya. Terus kemudian Golkar hasilnya rebound, ya, beliau juga fair juga memberikan selamat dan kemudian mengutip atau mengatakan jangan ada yang ganggu Golkar, gitu. Jadi saya kira Itu bisa diartikan nggak kehadiran Pak LBP itu dukungan kepada sebagai seorang Erlangga? restu dari Pak ya Presiden. sebagai ketua Dewan Penasehat, di situ ada ketua Dewan Pembina, ada ketua Dewan Etik. Jadi semuanya dalam satu perahu ya, dalam satu gerbong, bahwa kita semangat dengan kemenangan ini dan juga kita puas dengan kepemimpinan Pak Erlangga gitu. Jadi semuanya sepakat di forum itu. Padahal Pak LBP sering ketemu Bahlil juga ya. Iya, jadi benar-benar. ini ya Kasin. Ya. Ini sering ketemu juga Pak LBP sering ketemu Bahlil juga ya. Makanya kita kok hadir di Bali ini dalam konteks apa? Sedang mencoba menggabungkan antara Bahlil dengan Erlangga atau apa nih, Bang Erwin? Enggak, saya kira enggak dalam konteks itu. Beliau sudah di Bali kalau nggak salah 3 hari ya. Oh. Jadi Tapi kan kalau jadwal kedatangan bisa diatur, Bang. tapi itu setelah acara itu beliau langsung balik ke balik ke Jakarta. ke acaranya. Iya. Jadi beliau menunggu acara selesai ya terus balik. Oh. Itu Jakarta. memang atas undangan dari Pak Erlangga, Ketua Umum. Iya, kita mengundang. Atau Pas tiba-tiba beliau ada datang? di Bali. Ah. Pas beliau ada di Bali, terus beliau harusnya balik jam berapa, ya kita minta menunggu acara buka puasa. Setelah buka puasa beliau balik. Pak Erwin, tapi penasaran. Waktu itu kan Pak Erlangga sempat ada uji coba program makan siang gratis juga. Kemudian ada yang melihat itu sebagai bentuk untuk mengamankan restu dari Pak Presiden, juga dengan presiden selanjutnya. Bang Erwin ngeliatnya hal seperti itu kah? Kalau itu inisiatif dari daerah, dari Tangerang ya? dari Bupati Tangerang kan. Jadi beliau diundang pada saat itu melihat simulasi. Jadi bukan inisiatif dari Kemenko, inisiatif dari Kabupaten Tangerang waktu itu. Oh. Dan ya datang karena kebetulan kader Golkar juga ya? Enggak, Bukan? itu PJ kalau nggak salah. PJ. PJ. Nah, itu datang, tapi waktu itu memang dibaca seolah seperti Pak Erlangga lah yang paling pertama mengamankan program makan siang. Dia simulasi, melihat ada inisiatif dari kabupaten yang sanggup ya, bikin program makan siang tanpa harus menggunakan APBN, ya, melihat terus kemudian ya simulasi biasa, ya kemudian hal itu dikunjungi oleh Pak Erlangga karena diundang. Jadi saya kira konteksnya bukan dalam rangka yang lain-lain. Ya. Oke. Menurut Bang Erwin kan oke lah, meskipun tadi bilang masih lama, Oktober bagi kita sih udah sebentar 7 lagi. bulan lagi nggak kerasa loh 7 Bang. bulan lagi. Artinya sekarang sudah mulai konsolidasi. Bahkan kemarin kan sempat ada ide formasi mau ditunjuk jadi ketua tim transisi kan, Pak Erlangga kan. Gitu. Tapi ini kan kita bicara ada 2 fase. Kalau sampai dengan sebelum 20 Oktober, hari ini kita bicara seorang Joko Widodo yang masih powerful. Tapi setelah 20 Oktober 2024, ini kan Prabowo Subianto yang secara konstitusi sudah menjadi presiden kan, gitu. Nah, Golkar kan ada di situ. Nah, hari ini juga yang kemudian kenapa ada informasi Bahlil, Agus Gumiwang, Bambang Susatyo, dan beberapa nama lain yang memang didukung oleh Jokowi, sehingga muncullah Munaslup sebelum Presiden Jokowi lengser gitu.
Ya, Itu saya kan dengar pasti sih, dibaca kan, ya saya kan? dengar ada ya lobby-lobby supaya dipercepat. Cuma kan nggak ada caranya. Maksudnya siapa pelaksananya coba? Oh, kalau pelaksana, tapi kalau alasan dari luarnya kan mungkin. Ya, alasannya apa? Misalnya di Gedung Bundar didorong. Ya Itu kan wilayah. macam-macam. Ya Pak Akbar aja pernah ditahan tetap jadi ketua umum karena di internal Golkar solid, ya kan. Jadi Suasana hari ini solid ya? solid, Artinya kalaupun solid, katakanlah ada yang solid. Makanya Golkar bisa naik begini karena kesulitan itu. Solid dalam berorganisasi. Oke. Katanya selama kampanye sering pakai foto Jokowi jadinya nambah banyak. Ini yang ngomong ketua umum loh. Iklannya, ada Iklannya, iklan di TV, salah satunya iklan. kan. Kalau iklan ada dibuat. Ya. Artinya Golkar ikut andil dalam pembangunan ekonomi bersama Pak Jokowi. Konteksnya kan iklan waktu itu iklan keberhasilan ekonomi, Ya. di mana Pak Erlangga kan Menkonya yang melaksanakan program itu. Pak Heru bisa dilihat nggak? Kan naiknya suara Golkar berarti ya nggak bisa dipisahin juga dengan perannya Pak Jokowi di situ. Bisa dibilang nggak sih harus atau perlu ada politik balas budi setelah Pak Jokowi tidak menjabat lagi jadi presiden? Kalau saya melihat suara Golkar ya, yang milih partai itu nggak turun. Nggak turun? Ya nggak turun. Ya 2019 tuh 3,2 juta, 2024 kurang lebih sama. Ya malah naik itu pemilih caleg. Jadi calegnya yang berusaha untuk mendapatkan suara. Jadi saya kira di Golkar nggak seperti itu ya. Karena Golkar itu independen. Independen, calegnya independen, mandiri, ya, punya resources sendiri, ya, punya kemampuan sendiri ya. Jadi caleg-caleg kita itu independen semua, mandiri. Mandiri ya? Ya. Nah, kita lagi berusaha menaikkan party ID kita, ya supaya yang nyoblos partainya bisa lebih dari 3 juta, ya. Tetapi kita ternyata masih tetap 3,2. Artinya kita berhasil menahan supaya tidak turun lagi. Tidak turun ya. Nah itu kita berhasil menahan tidak turun. Nah sekarang bagaimana di 2029 bisa naik. Kalau partai ID kita bisa diperbaiki ke depan. Dan itu kan selalu kan partai yang ada di dalam kekuasaan biasanya menjadi investasi untuk pemilu berikutnya kan? Ya. Iya kan? Ya. Cuma kan messagingnya harus bagus ya. Selama 5 tahun ke depan sikap dan posisi Golkar seperti apa. Ya. Bagus itu artinya peran-peran sentral yang terekspos ke publik juga harus clear kan? Ya tentu harus Golkar harus lebih banyak dilihat oleh masyarakat di bawah. Caleg-caleg Golkar harus rajin belusukan, harus rajin turun ke lapangan. Karena persoalan kan pemilih ini hanya melihat calegnya 5 tahun sekali. Ya. Nah, jadi kita tidak ingin hal itu terjadi di Golkar. Jadi kita ingin ke depan Golkar juga membenahi diri. Baik itu di kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi ada KPI kepada yang terpilih besok untuk turun ke bawah pada saat reses, ya, pada saat mereka kunker dan sebagainya. Jadi ada KPI di mana mereka jangan nanti masyarakat tidak melihat Golkar selama 5 tahun pada saat mereka duduk di parlemen. Dengan modal kursi terbanyak nomor 2 di DPR setidaknya berdasarkan rekapitulasi. Pasti kan Golkar punya strategi yang lain lah. Lain itu dalam arti pertama pemerintah pasti membutuhkan Golkar dalam konteks pendukung kebijakan-kebijakan. Ya kan? Tapi di satu sisi Golkar juga tidak mau citranya rusak dan itu berdampak di 5 tahun ke depan karena kebijakan-kebijakan. Itu sudah dilihat dalam konteks sekarang bahwa ya memang seorang Erlangga kalau memang mau jadi ketua umum dan 5 tahun ke depan dia harus deal sama Pak Prabowo, clear dari awal apa yang akan dikerjakan, wilayah mana yang tadi Cindy bilang posisi mana yang akan diolah oleh Golkar. Kan katanya tadi Menko ini pasti udah satu buat Golkar lah. Ya kalau pembicaraan teknis seperti itu kan terbatas yang tahu ya. Tentunya buat Golkar kita pingin elektoral kita naik di 2029. Ya sekarang udah bagus dari rebound ya. Tetapi belum cukup. Kita ingin 2029 itu Golkar naik lagi nantinya. Jadi otomatis seperti tadi saya katakan, caleg-caleg Golkar yang terpilih ini atau
anggota dewan yang terpilih ini, baik nasional sampai kabupaten, itu harus turun selama 5 tahun ke depan. Dan ini salah satu yang Pak Erlangga kemarin melakukan transformasi di Golkar ya selama 3-4 tahun setelah beliau dipilih, dan inilah yang kita bisa lihat di 2024. Nah, kita berharap 2029 nanti Golkar sudah menjadi pemenang pemilu nantinya. Makanya transformasinya ini belum berhenti di internal Golkar. Bang, tapi kalau kita ngomongin juga soal koalisi sekarang nih, kan Pak Prabowo lagi ketemu sama Pak Surya Paloh. Bang Erwin ngelihatnya koalisinya mulai agak sesak nggak sih, dengan gendut banget nih koalisinya? Belum lah, kan belum ada pernyataan resmi kan. Ini kan baru menuju ke sana. silaturahmi. Tapi ada kemungkinan kan kalau dengan bertemu. Awalnya ketemu dulu ya kan. Gerindra bilang udah dapat banyak isyarat positif loh dari partai di 01 dan 03. Kan itu artinya solid, makin solid gitu. Tergantung kepentingannya kan. Tergantung kepentingannya. Kalau kita lihat sekarang ini jumlah kursi partai pendukung Pak Prabowo tidak sampai 300 ya. 270 sekian barangkali. Totalnya ya. Jadi belum cukup untuk mencapai angka mayoritas untuk pengambilan keputusan di DPR. Keputusan DPR, karena di sana kan ada politik anggaran. Yes. Kemudian ada undang-undang yang mau direvisi dan sebagainya. Jadi pasti akan ada yang diajak bergabung untuk mencapai posisi mayoritas itu, supaya stabilitas parlemen itu dan pemerintah itu bisa berjalan. Dulu kan sempat waktu Pak Abu Rizal ketua umum 2 tahun kan di luar pemerintahan kan, dan ternyata koalisi merah putih kan, ngos-ngosan juga ya. Ternyata ngos-ngosan juga ya kan. Ya dua-duanya, pemerintahnya juga kan nggak stabil, ya 2 tahun programnya nggak berjalan dengan mulus. Tapi kan terjadi kompromi gitu. Ya politik begitu kan. Artinya dalam hal ini Partai Golkar dalam posisi yang ya memang kalau Pak Prabowo menarik Nasdem katakanlah hari ini yang ketemu, ya memang itu bagian dari untuk memuluskan 5 tahun ke depan kan. Proses-proses kebijakan pemerintah yang di situ ada Golkar juga harus clear, masa diganggu di DPR. Ya pasti. Artinya kalau kita ingin mencari kesepakatan. Tapi maksudnya semuanya atau kan cuma cukup satu partai aja ini kalah. Gimana? Ini ujungnya terkait soal bagi-bagi yang kata. Iya, belum bagi-bagi kan kursi relawan ya. Loh tadi kan kata Bang Erwin. Iya, ada relawan, ada. Kalau bagi Bang Erwin sendiri, sukses. entah mewakili Golkar kira-kira ya cukup satu aja lah atau nggak tahu, itu keputusan ada di ketua partai ya, ketua umum ya, dan pastinya nanti akan disampaikan kepada pengurus ya. Feedbacknya apa kira-kira kalau melalui sebagai rapat wakil ketua harian umum dan ditanya? sebagainya. Sebaiknya jangan banyak-banyak Pak Erlangga. Ya kita mencari yang terbaik dan yang platformnya sama, ya kan, ya, platformnya sama. Kalau Nasdem kan platformnya perubahan. Bukan, kalau platformnya sama, nanti PDIP masuk lebih besar kursinya loh. Nanti lebih banyak loh. Platformnya harus sama dulu kan. Nah, platformnya harus sama. Sama tuh berarti PDIP sama dong, nasionalis. Ya, bukan platform rencana pembangunannya ke depan. Rasanya kalau Nasdem apa Pak, kursinya lebih dikit. Tapi kalau PD Perjuangan sama bisa minta lebih banyak kursinya. Ya macam-macam ya. Karena bagaimanapun di parlemen itu kan semuanya dinamis. Ya. Kalau ada satu undang-undang yang kemudian sepakat ya, seperti undang-undang Jakarta ini, daerah khusus Jakarta, semua sepakat. Ya otomatis semua akan menyetujui ya. Tapi kalau ada sebuah undang-undang yang kemudian butuh lobby sana sini, pasti otomatis akan merangkul yang lebih banyak. Kebiasaannya begitu. Tetapi ada juga yang partai yang punya kekuatan independensi, tidak ingin bergabung di eksekutif, tetap di parlemen sebagai oposisi, ingin menjaga check and balance, bisa saja kan. Nanti koalisinya pada saat ada kesepakatan dalam menentukan anggaran, menentukan undang-undang. Jadi bukan koalisi permanen, koalisi jika dibutuhkan kalau lagi ada penentuan tertentu. Ya kayak IKN. Kayak IKN, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tapi kan hanya sepakat. Gitu. Jadi ada yang nggak setuju tadinya, sekarang jadi setuju setelah jadi menteri. Iya, setelah jadi menteri setuju. Artinya banyak faktor kan? Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Jadi, dan gini, kenapa kalau kita ingat ya, kita agak mundur sedikit lah. Amandemen Undang-Undang Dasar 45
kurun waktu 99 sampai 2002 itu kan ada 4 kali perubahan. Salah satunya adalah memperkuat fungsi dan peran DPR dibandingkan Undang-Undang Dasar yang awal. Ya. Tapi sebaliknya mengurangi kekuasaan presiden sehingga butuh DPR. Itu yang kemudian menjadi penting jumlah kursi di DPR yang ada di belakang pemerintahan. Dalam hal ini konteksnya Pak Prabowo ya. Itu menjadi penting kalau jumlahnya mayoritas. Kalau enggak nanti setiap pengambilan keputusan paripurna mentah terus. Ya pasti, pasti. Itu tadi ada keputusan-keputusan yang strategis, ya pasti itu akan dibicarakan dalam konteks di dewan. Makanya dewannya juga harus kuat, pimpinan dewannya harus kuat, kekuatan-kekuatan dari fraksi juga harus kuat dari masing-masing partai. Nah, apakah itu mau diakomodir di eksekutif ya lain cerita ya. Itu keputusan Pak Prabowo dan koalisi dan yang lain gitu. Nah, dari situ yang tadi saya sampaikan itu tidak melihat bahwa kenapa kemudian muncul Munaslup, kenapa kemudian muncul tangan Jokowi mau masuk, karena ingin menguasai Golkar. Ya, Golkar kan ada 102 kursi. Itu kan. Nah, sehingga pengendali utamanya kan ketua umum gitu. Dia ingin betul bahwa ketua umumnya ada di tangan seorang Joko Widodo setelah tidak lagi jadi presiden. Ya nanti Desember Munasnya. Oh, Desember, tetap Desember. Ya kalau mau maju Munas nanti Desember. Kalau Munaslup misalnya karena masih ada waktu 7 bulan dan tanda kutip Kejaksaan Agung masih ada di tangan presiden sekarang, harus diantisipasi loh. Karena kasusnya belum dinyatakan selesai loh. Ya kan ada dua kan pilihannya. Berhalangan tetap atau voluntary mundur. Kayak Pak Abu Rizal kan beliau ingin dan tanda-tanda mundur itu sendiri. Tidak ada dong di Pak Erlangga. Kalau ngelihat sekarang udah menang, udah dapat tambahan 17 kursi, masa mundur ya kan? Nggak ada. Bang Erwin, tapi kan ada gosip nih, katanya banyak partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju atau mungkin beberapa elit lah, mulai gelisah juga. Nih kayaknya presiden terlalu banyak deh cawe-cawenya. Golkar ngerasa kayak gitu juga nggak? Presiden siapa nih? Presiden sekarang. Oh, udah dua. Udah dua. Presiden. Kelihatan. Ada presiden tapi elected, sama presiden menjabat. Yang sekarang. Jadi ada dua presiden sekarang ini. Presiden elected sama presiden menjabat. Bagi seorang Erwin Aksa, presiden realnya adalah yang elected aja. Karena bicara ke depan. Iya kan? Iya dong. Iya. Yang ini kan belum selesai gitu. Iya. Konteksnya. Setuju nggak tapi? Apanya? Mulai gelisah ini kayaknya yang sekarang terlalu banyak cawe-cawe nih, apalagi juga mulai masuk ke Golkar. Kata Bang Erwin paling juga Oktober selesai. Setelah nggak jadi Kalau presiden. ya dari pengalaman saya karena ikut di pemerintahan Pak SBY. Kalau waktu itu kan Pak SBY tidak melakukan manuver banyak ya. Turun ya, udah selesai biasa aja gitu. Selesai gitu kan. Karena nggak ada anaknya. Beliau punya partai tapi kan. Jadi saya kira tergantung bagaimana cara leadership presiden kita. Kita baru punya 2 presiden yang mau turun nih. Satu sudah turun, satu baru mau nih, kan. Jadi kita lihat aja. Satu turunnya kita tahu Pak SBY. Ya, selesai udah. Selesai melukis. Selesai melukis. Ya, kan? Kan melukis. Iya betul, Ya, betul. kan melukis kan. Kalau yang Pak Jokowi kan katanya mau pulang ke Solo. Ya. Katanya. Ya, kata pulang ke Solo. Ya, kita kan belum tahu nih. Betul, mau pulang ke Solo. Kalau pulang ke Solo, tapi kan ini masalahnya ada anak yang jadi wapres. 5 tahun. Nggak mungkin dong dibiarin. Paling nggak perlu ada benteng pengaman. Nah, benteng pengamannya partai politik lah yang ada kursi di DPR sebagai bargaining kepada presidennya misalnya. Ya banyak lah. Kan ya, beliau kan? bisa langsung Faktor, komunikasi dengan presiden langsung. Ya kan? Beliau punya hubungan langsung juga dengan Pak Prabowo. Kondisinya beda kan? Sebelum 20 Oktober sama dengan setelah 20 Oktober. Pasti beda, pasti beda. Beda kan? Pasti beda. Sebagai presiden, bukan lagi terpilih, tapi presiden, real presiden, dan satu lagi mantan presiden. Ya, gitu. pasti beda. Tapi kalau misalnya kan udah Pak Jokowi jalan untuk jadi ketum udah tertutup nih. Tapi kalau kursi dewan itu kan katanya masih bisa lah. Akan seberapa mungkin? Kursi dewan. Dewan pembina. Dewan pembina. Oh, dewan pembina nanti pada saat Munas kan ada banyak dewan kan. Nanti ada formatur. Nah, formatur kan akan mengangkat ketua dewan kehormatan, ketua dewan dan itu etik, pengendalinya ketua umum terpilih kan? Ketua umum dan bersama formatur. Syaratnya apa kalau mau jadi dewan pembina? Ya anggota biasa kan. Terus kemudian
nanti diangkat oleh formatur. Ditanya dulu bersedia nggak? Berarti Jangan sampai diangkat terus nggak bersedia kan? Iya malu dong. Udah diumumin ya. Iya. syaratnya nggak seketat jadi ketua umum yang harus jadi pengurus 5 tahun dan lain-lain berarti. Oh nggak perlu. Itu bisa diangkat karena itu yang angkat formatur. Oke. Tapi kan ditanya dulu apa mau apa nggak? Jangan sampai setelah diangkat nggak mau. Jadi Gak mau kalau cuma dewan, maunya ketua umum. Iya dong, kan kan lebih jelas. Bisa aja gitu. bisa aja. Ya, hampir mengerucut pertama. Jokowi sampai sekarang belum bisa berdamai dengan PD Perjuangan. Minimal dengan ketua umum. Iya. Ya kan. Yang kedua, sejarahnya Pak Erlangga jadi ketua umum itu juga ada tangan Jokowi loh. Yep. Iya. Iya kan. Dia memutuskan, dah Pak Erlangga aja aklamasi. Itu kan itu nggak bisa dipungkiri. Bahwa hari ini Pak Jokowi mungkin ingin lebih. Ingin lebih bahwa saya perlu menguasai dan dia perlu orang-orang yang lebih dipercaya ketimbang Pak Erlangga gitu. Sehingga muncullah nama-nama tadi. Gitu. Iya. Nah antisipasinya tadi sudah dijawab kan. Tidak akan. Tapi yakin hanya berhenti di situ. Pak Ya, kan Jokowi. katanya waktunya pendek. Kan waktunya pendek ini. 7 bulan ya. 7 bulan. 7 bulan ya. Nah, waktunya pendek kan. Nggak, maksud saya pengen tahu aja antisipasi di internal kepengurusannya Pak Erlangga. Kan ini turbulensinya bisa macam-macam nih. Agak PD. bukan pede. Susah di luar akal sehat kita ini mencari apa alasannya gitu. Karena pertama teman-teman DPD 2, DPD 1 sedang berbicara tentang posisi di fraksi nanti. Oke. Terus kemudian ada yang mau ikut pilkada. Ya. Kemudian kita sedang konsentrasi untuk pilkada. Partai sedang rebound. Ya. Jadi alasannya apa gitu? Nggak ada alasan yang di luar akal sehat kita ingin apa ya menggoyang pohon beringin yang begitu begitu besar gitu. Ini sama dengan waktu Pak Jokowi mengatakan cawe-cawe, alasannya apa? Alasannya ingin menjaga lompatan besar, giant leap menuju Indonesia Emas 2045. Kan bisa aja masuk ke sini untuk menjaga program Indonesia Emas. Dia harus memastikan partai-partai politik terutama yang signifikan itu ada di dalam kendali dia kan gitu. Dan 17 berubah pendapat DPD juga kan katanya kata Bang Erin waktunya masih lama, berarti cukup dong. Maksudnya masih lama. Untuk gerilya. Iya, untuk gerilya. Kalau Bang Erwin kan asumsinya Silakan Desember. aja, Desember. Ya kalau ada yang mau gerilya, mau ini kan lagi Lebaran, mau Ramadan. Momennya pas Teman-teman bersilaturahmi. menerima semua hadiah Lebaran adalah Ramadan. Sudah dihitung gitu ya, 2/3 DPD aman itu sudah dihitung. Bahkan lebih dari 2/3 dong kalau yang sekarang. Ya semuanya artinya solid ya. Selama kita sebelum kampanye pemilu pun artinya menuju pemilu pun semuanya kita undang semuanya untuk memastikan bahwa yang kabupaten, provinsi dan nasional itu bekerja sama dengan baik. Dan hasilnya terbukti mereka bekerja sama dengan baik. Jadi nggak ada alasan yang Memang nggak ada alasannya, ini belum ya. ketemu lah ya. Tapi kita harus hati-hati lah. Jangan sampai dikagetkan oleh seseorang yang selalu mengagetkan akhir-akhir ini. Karena gini, saya melihatnya responnya seorang mantan ketua umum Golkar, Pak JK, itu kan langsung kan begitu memang atas pertanyaan wartawan. Kalau mau jadi ketua umum, ya kalau bergabung boleh aja. Tapi kalau mau jadi ketua umum harus 5 tahun. ya, Jadi 5 tahun dan tidak pernah menjadi Anggota partai anggota lain. partai Nah, lain. itu dibaca oleh kita ini, ya memang ini penolakan Pak JK. Ya, memang di Golkar peranan senior-senior itu penting. Penting. Ya, artinya peranan senior ini kan senior-senior ini punya faksi sendiri. Ada faksinya Pak JK, ada faksinya Pak Akbar Tanjung, Pak Abu Rizal. Pak Itu Ginanjar. masih ada di dalam Golkar itu sendiri dan itu yang dirangkul oleh Pak Erlangga semuanya. Termasuk kalau Pak JK sendiri, Kenapa? posisinya terhadap Pak Erlangga gimana? Bagus, hubungannya bagus. Yang angkat Pak Erlangga jadi Menteri Perindustrian kan Pak JK? Pak JK. Oh. Waktu Jokowi JK kan. Jadi hubungannya baik. Selama Pak JK kampanye pun kan Boleh lega lah. pernah ada statement-statement negatif dari Golkar. Nggak ada pemecatan, nggak ada hal-hal yang kemudian yang disampaikan secara resmi oleh Ketua Posisi Umum. Pak JK kemarin di Pilpres yang ada di 01 nggak jadi isu ya, buat? Nggak ada, nggak jadi isu. Nggak di dianggap Golkar. sebagai pelanggaran, Nggak ada. karena garis partainya kan nggak Nggak, kan Pak JK kan jelas mengatas nama pribadi kan, tidak membawa partai. Dan tidak ada statement, tidak ada surat atau apa dari partai, termasuk dari Pak Erlangga sendiri. Oke. Ya, karena Pak Erlangga menghargai Pak JK. Ya, secara
secara pribadi ya. Pak JK, Artinya peranan orang Pak tua. JK di Golkar masih sangat diterima. Ya artinya ya Pak JK tentunya mantan ketua umum, ya tentunya ikut menjaga Golkar ya, selama periode beliau ketua umum. Jadi semua ketua umum itu punya penghargaan di Golkar. Jadi termasuk Pak JK. Gitu. Saya menegaskan lagi, Pak JK posisinya sampai sekarang secara politik di internal Golkar membackup Ya, arahnya ke siapa nih, Bang? Pak Erlangga ya. Golkar, Pak JK kan Pak Erlangga dekat secara pribadi kan, kan Pak JK yang angkat Pak Erlangga jadi Menteri Perindustrian waktu beliau bersama Pak Jokowi. Dan selama Pak Erlangga di Dewan, ya banyak posisi strategis yang ditunjuk oleh Pak JK sebagai ketua komisi, ya, dan beberapa peranan penting Pak Erlangga sewaktu Pak JK, SBJK waktu itu dipegang oleh Pak Erlangga. Artinya Pak Erlangga dipercaya oleh Pak JK pada saat itu. Jadi hubungan kedekatan pribadi itu kuat. Berarti kok sama yang 3 lain maksudnya nggak begitu dekat? Sama yang 3 kandidat lain nggak begitu dekat? Dengan Pak JK? Pak JK dan 3 kandidat yang lain. Saya nggak tahu. Kalau menurut Pak. Kalau Pak JK itu selalu ingin bahwa Golkar itu adem-adem, ya. Kemudian beliau ingin bahwa pergantian ketua umum juga sesuai dengan mekanisme. Ya saya ingat sekali waktu Pak JK kalah Pilpres 2009, itu munasnya dipercepat, ya, karena menunggu Pak SBY Budiono menunggu rekomendasi menteri dari Golkar waktu itu. Jadi munasnya itu diselenggarakan Oktober waktu itu. Nah, Pak Abu Rizal yang terpilih, Pak Abu Rizal lah yang merekomendasikan menteri-menteri dari Golkar, gitu, karena diajak. Jadi tradisi itu ingin dipertahankan. Ini penting nih sih. Jadi Bang Erwin tadi mengatakan di Golkar itu ada tradisi peranan senior-senior itu sangat signifikan. Nah, tadi kalimatnya punya kedekatan dengan Erlangga. Nah, jadi silakan dibaca lah. Iya, Artinya dalam beberapa kasus, betul kan? Senior ini kan punya peranan signifikan. Itu tradisinya Golkar, apalagi mantan ketua umum kan. Nah, berikutnya Pak Erlangga itu yang mengangkat menjadi Menteri Perindustrian itu Pak JK. Di zamannya Jokowi JK. Dan hubungannya baik. Kedua ada statement Pak JK ketika kita wartawan bertanya kan soal kemungkinan Jokowi masuk ke Golkar. Dijawab boleh bergabung, tapi kalau untuk jadi ketua umum 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tapi kan selain tradisi mendengarkan suara senior-senior di partai juga kan ada tradisi berkonsultasi dengan pemerintahan saat ini. Ya Prabowo kan pakai presiden. Kan belum move on lagi Partai Golkar. Ya, harus ditanya dulu Pak Prabowo kan. Pak Prabowo belum pernah kasih statement juga tentang Golkar. Baru Presiden Pak Jokowi aja kan yang selalu dicurigain. Ya kan nggak mungkin karena Pak Prabowo sudah punya partai satu, ya kan. Dia akan konsentrasi ke Gerindra, ya kan. Meskipun Gerindra juga turunannya Golkar juga. Ya, Sejarahnya kan, lahir kan, ya kan. Karena Pak Prabowo pernah aktif di Golkar juga kan. Ya. Nah, tapi situasinya Pak Erlangga sekarang ketika lagi-lagi kami ini melihatnya Pak Jokowi ini masih penasaran. Di samping ada faktor anaknya. Nah, sementara saya lihat nih wakil ketua umumnya kok saya santai-santai aja. Dari mana pintu masuknya? Apa karena faktor senior atau karena memang sudah tidak mungkin secara logika politik dari mana pintu masuknya gitu? Ya Pak Jokowi sebagai tentunya presiden, tokoh nasional, buat Golkar kita berterima kasih kalau beliau mau bergabung. Ya tentunya nanti di Munas yang akan datang kalau beliau berkenan mau menduduki jabatan dewan kehormatan atau apa, ya tentunya kita harus tanya dulu ke beliau kan. Nah, tetapi untuk posisi ketua umum itu syaratnya tidak mudah. Saya ingat juga Pak JK 2004 waktu beliau menjadi ketua umum mengambil dari Pak Akbar Tanjung itu syaratnya ketat. Syaratnya ketat. Padahal waktu itu Golkar menang. Pak Akbar Tanjung 2004. Cuman Pak JK jadi wapres waktu itu kan, SBJK. Nah, karena untuk menjaga stabilitas parlemen, Pak JK diminta untuk mengambil ketua Golkar. Dan karena itu tadi teman-teman di Golkar ingin dekat dengan pemerintahan, makanya Pak JK terpilih waktu itu. Kebiasaan Golkar itu mendekat kepada pemerintahan yang lagi sunrise.
Oh, lagi terbit. Iyalah, kalau yang kira-kira udah mau, nih cara membaca gini. Oke, gimana? Yang lagi sunrise, kan yang lembu sunset kan selesai Oktober. Itu loh poinnya. Ada sunrise, ada sunset. Ya kan saya ambil contoh dari Pak Iya, JK itu. contoh. Iya Ya kan saya kan. ambil Pak Joko. Oke. Golkar Itu menang sih. 2004. Jadi selalu mendekat yang Nah, lagi sunrise, yang Pak lagi JK-nya sunrise itu nanti sunrise. Oktober. Ya kan? Aduh. Yang Berhasil sunset. mengambil Golkar waktu itu. Nah. Karena Golkarnya ingin mendekat dengan yang sunrise. Tapi ini masalahnya yang lagi sunset mau sunrise lagi. Itu kan masalahnya Ya. yang terjadi sekarang. Iya. Ada berbagai faktor kan. Ada Iya. yang mengatakan ingin menjaga keberlangsungan, Iya. ya kan. Ada yang sampai dari mulai cawe-cawe dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan ini udah terlanjur menjadikan anak yang wakil presiden. Kalau nggak ada dukungan politik, nggak punya partai politik, Pak SBY punya partai politik. Ibu Mega punya partai Ada politik, itu Pak Prabowo. PSI kan. Kan nggak jadi. Itu masalahnya gagal, udah disiapin nggak jadi di DPR. Ini kan soal bicara di DPR. Artinya satu-satunya yang paling seksi adalah pintunya Golkar. Ya memang Gitu. karena Golkar kan pemiliknya nggak ada. Itu tadi. Pemiliknya ya adalah pemilih Iya. Munas. Bang, tapi ini akan mempengaruhi hubungan Partai Golkar dengan PDIP juga nggak sih? Kenapa? Kalau Mungkin jadi agak lebih anget lah. ya kalau PDIP kan tahu bahwa ini tidak ada urusannya dengan Golkar kan. Bukan Golkar yang meminta, tetapi kan Golkarnya yang sedang dalam tanda kutip sedang banyak gosip gitu. Atau buat Golkar tanya ke PDIP butuh apa terkait menghadapi Jokowi, saya bisa bantu apa? Oh gitu. Ya kan bisa aja. Karena hubungan Prabowo dengan Ibu Megawati itu kan jauh sebelum ada Jokowi. Iya. Iya dong. Iya. Jauh. Jauh kan. Dan mereka punya kedekatan. Nah, kalau itu ketemu, apalagi ada Pak JK, senior di Golkar. Pak JK dengan Ibu Mega dekat. Nah, ketemu faktor yang sunset itu tadi, makin sunset, nggak tenggelam lagi kan. Dan itu mungkin, dalam politik mungkin. Mungkin. Nah, bagi Mungkin. Partai Golkar itu mungkin. Mungkin. Selama orientasinya masih ada di dalam pemerintahan. Iya, ya. Karena kita kan selalu ingin dalam konteks berkarya kan, berarti ya ikut dalam pemerintahan. Ya, sejak reformasi kan Golkar juga ikut dalam pemerintahan. Pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Ibu Mega. Jadi kita selalu ada di situ. Ada. Nah, jadi saya kira alasannya aja apa coba ini yang mau di Alasannya, yang tadinya sunset mau sunrise lagi. Karena gitu kan. Itu pakai istilah sunrise itu udah jelas itu. ya karena kejadiannya terjadi bahwa Pak Akbar Tanjung sebagai ketua umum memenangkan pemilu 2004 Ya. ya pastinya kan Golkarnya senang dong menang pada saat itu. Cuman karena Pak JK-nya waktu itu wakil presiden yang sedang sunrise, ya Golkar tentunya ingin bersama sunrise. Nah, artinya belum tentu menang, ya Itulah ya. kemudian bisa Golkar, berubah. Buat Golkar pragmatis aja lah ya, nggak usah pikir panjang-panjang ya kan. Nggak pikir panjang-panjang. Ya kan, pragmatis aja. Iya. Nah kalau begitu, pernah ada nggak obrolan soal Prabowo Subianto dalam konteks Pak Erlangga hubungannya? Mungkin sebagai ketua umum kan pasti lagi ngobrol, Pak Prabowo firm, pokoknya udahlah Pak Erlangga maju lagi, saya butuh Bapak lah di DPR. Saya pikir diskusi itu terjadi pasti ya. Karena Pernah diceritain oleh Pak Erlangga? ya Ke artinya Pak Prabowo yang saya tahu pribadi karena saya kenal Pak Prabowo pribadi ya, itu beliau orangnya ya, komit ya. Apapun yang beliau sampaikan itu beliau komit. Jadi saya kira ada pembicaraan hal-hal seperti begitu juga di antara pimpinan partai atau Pak Erlangga. Kan gestur itu menjadi penting. Kalau Iya. yang sunrise itu sudah sur gitu dengan Pak Erlangga, artinya aman lah. Tidak akan ada cerita munas sebelum Desember. Iya. Iya dong. Iya. Ya kan. Tapi yang situasi harus dijaga adalah jangan sampai yang mau sunset ini masih ada waktu kan. Iya. Sampai dengan Oktober melakukan sesuatu dan resources-nya masih ada. Iya. Gitu. Itu kan harus diantisipasi. Ya. Ya kita lihat aja ini kan baru ditetapkan 1-2 hari ini kan. Nah, kita lihat seperti apa lagi nih 2-3 bulan. Pak Erlangga jadi ketua tim transisi itu gimana? Pernah dibahas nggak? Nggak ada cerita? ketua tim transisi karena ini kan keberlanjutan. Langsung aja. Ya.
Oke. Tadi penting tuh Sin. Ini penting nih. Apa tuh? Di luar tadi cerita. Saya dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo. Ya saya kan 2019 saya ya pendukung Pak Prabowo. Oke. Enggak, Golkarnya ke Pak ini Jokowi menjadi Maruf. ini bukan hanya itu, jadi penting artinya apa dalam konteks penyusunan kabinet. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Terima kasih.